Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman channel Wiro Sasono. Kali ini saya akan ngebahas tentang salah satu cara untuk mengkaji atau satu kemampuan untuk mengkaji pada seni visual yang video sebelumnya saya upload gitu. Jadi salah satu kemampuan untuk mengkaji kajian visual atau seni visual itu adalah bagaimana kalian bisa berpikir lebih dibandingkan kalian berpikir seperti biasanya. Itu yang disebut sebagai creative thinking atau berpikir kreatif. Nah, sayangnya berpikir kreatif itu tidak hanya untuk orang-orang yang kreatif saja atau orang-orang yang ada pada bagian-bagian kreatif, tapi juga dibutuhkan untuk penelitian. Bagaimana kita bisa mengimajinasikan, kira-kira akan seperti ini loh. Gitu. Kira-kira akan seperti itu. Itulah dibutuhkan untuk critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir untuk terus menanyakan, benar nggak ya seniman ini tuh membuat itu? Gitu. Benar nggak ya orang mau membuat itu? Benar nggak ya orang mempercayai hal itu? Dan itulah yang terjadi di kajian-kajian seni rupa, teman-teman. Jadi kalau kalian mencoba untuk mengkaji seni visual, critical thinking ini atau berpikir kritis ini menjadi sangat penting. Terus mempertanyakan, terus bertanya apakah itu benar atau enggak, apakah senimannya bilang seperti itu, apakah karya itu juga menjadi bagian yang penting untuk masyarakat secara umum. Nah, berpikir kritis itu dibutuhkan latihan. Latihannya kalau di ISI Jogja itu ada 3 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu adalah woco atau membaca. Mau nggak mau itu merupakan satu hal yang harus dilakukan oleh seorang pengkaji. Yang kedua adalah menulis atau nulis. Menulis ini penting ketika kalian sudah membaca, ataupun kalaupun sebelum membaca kalian bisa mengungkapkan tulisan, atau kalian juga bisa lihat di tulisan-tulisan saya, banyak tulisan yang tidak jelas di blog akadawami.wordpress.com. Di situ ada banyak sekali tulisan curahan pemikiran saya. Nah, contoh seperti itu bisa membantu kalian untuk berpikir kritis. Dan yang ketiga adalah wicara atau berbicara, ngomong kayak gini gitu kan. Tetapi aplikasinya kalian harus ada teman diskusi, teman ngobrol, teman bertukar pikiran, kemudian bisa mengkonstruksi sesuatu meskipun itu jalannya buntu. Karena memang dasar dari berpikir kritis ini adalah mencari kebuntuan. Ya banyak sih teman-teman yang akhirnya pusing, ini ngapain sih mikirin kayak gini gitu. Tetapi percayalah, ketika kalian bisa berpikir kritis, ketika mengkaji karya seni ataupun menghadapi permasalahan hidup, itu akan lebih bermanfaat. Tentu. Bagaimana kalian bisa mengolah itu? Nah, harus terus-menerus latihan. Mau nggak mau harus latihan. Dengan cara apa? Kalian bisa membaca jurnal atau hasil penelitian dari teman-teman yang sudah menggunakan pemikiran kritis untuk mengkaji sesuatu. Kayak misalkan karya-karyanya Prof. Tabrani, Limadi Tabrani. Itu merupakan salah satu guru besar yang menurut saya cara berpikirnya itu holistik, meluas, dan dia mengkaji tentang karya-karya yang ada di candi, dan itu sangat hebat. Disertasinya aja 3 jilid, bayangkan 3 jilid. Saya pun gak bisa ngebuat disertasi sebanyak itu kan. Tetapi memang itulah sebuah hal yang hasil dari pemikiran mendalam dari yang tadi, membaca, menulis, dan berdiskusi. Memang itu tidak bisa diganggu-gugat untuk melatih pemikiran-pemikiran kita agar menjadi lebih baik ke depan. Nah, kalau kalian ingin masuk ke pengkajian seni visual, hal ini menjadi dasar yang penting. Terutama teman-teman yang ingin mendalami, apa makna di balik lukisan itu ya, atau apa makna di balik desain itu ya, atau bagaimana gaya desain itu, benarkah gaya desain itu sesuai dengan konstruksi berpikirnya. Nah, itu yang perlu dikonstruksikan kembali. Banyak hal seni visual di Indonesia ini yang bisa dikaji, tapi tidak banyak orang yang mau berpikir kritis terhadap seni visual itu.
takutnya melanggar adat, takutnya tidak sesuai dengan metodologi, gitu kan? Nah, metodologi, analisis, teori itu hanyalah perangkat. Tetapi kemampuan dasar kalian untuk mempertanyakan itulah yang menjadi penting untuk dilakukan. Oke, selamat berpikir, selamat juga kalian mengimprovisasi kemampuan kalian. Semoga konten ini bermanfaat. Kalau kalian rasa bermanfaat, silahkan dibagikan. Kalian juga boleh like ataupun subscribe sebagai bentuk dukungan pada konten-konten Wiro Sasono. Terima kasih.